Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak tahu kenapa. Sebentar. Ada 2 jimit di email. Hari ini, per minggu ini yang nambah siapa ya? Pak, siapa yang baru? Baik, saya panggil saja ya. Eri Maritim. Ibu. Sudah ada Edianto. Sudah ada Ipit. Sudah ada Umi Iswabu. Sudah ada Bella Amalia. Belum. Yusri Marta. Sudah. Rizky Riza sudah. Duro Saadah sudah. Andi Sutomo sudah. Lydia sudah. Mas Warto. Pak Warto belum. Ani belum. Ini baru 16. Kemarin 18. Dwi baru ya? Enggak Ibu, mohon maaf sebelumnya Ibu karena memang kemarin ada kesalahan dari webnya. Prodi saya itu masuk ke pendidikan IPA sehingga sampai saat ini saya belum memiliki NPM dan belum bisa ke RS-an Ibu. Sudah disampaikan ke Pak Marno atau Pak Joko? Sudah bilang ke Pak Marno, sudah bilang ke Pak Joko dan call center PNB Ibu. Oke. Ini satu lagi yang baru bergabung siapa? Pak Zusril. Pak Yusril. Pak Warga Pendes. Mana Pak Yusril? Belum masuk ya. Baik Ibu Bapak, kita akan awali sebagai pengantar dulu. Ini pertama saya sampaikan untuk tugas di kelompok. Nanti kalau ada tambahan, silahkan kita tambahkan tugasnya. Ini pertama saya buat 10 dulu, 10 topik karena masing-masing 2 mahasiswa, maka nanti silahkan dibuat. Saya meminta tugasnya itu ada makalahnya. Nanti PowerPoint-nya mau dibuat atau makalah mau ditampilkan silakan. Saya ingin lebih ke materinya sehingga Bapak nanti dari materi itu kita akan kumpulkan menjadi buku seperti itu. Jadi produknya nanti adalah buku. Nanti kita beri judul apa begitu. Yang intinya nanti seluruh materi yang dibahas oleh mahasiswa di kelompok ini kita akan susun menjadi buku. Maka nanti usahakan informasi dari sumber mana itu dituliskan. Dan masing-masing bagian, kalau ini nanti dibuat berarti ada 10 babnya dari satu buku itu. Nanti saya kopikan ke Pak Komtingnya. Ini tentang hakikat fungsi kedudukan dan ragam bahasa. Nanti kalau kita presentasikan berarti nanti ada masukan-masukan seperti itu sehingga menjadi lebih lengkap
Kemudian linguistik bahasa Indonesia ini mencakup fonologi, morfologi, linguistik bahasa Indonesia, sintaksis dan semantik, kemudian pemrograman bahasa, disleksia dan disgrafia, yang ini mungkin Ibu Bapak mengalami, kalaupun tidak nanti bisa dicari materi-materi tentang itu. Itu berkaitan dengan kelainan membaca dan menulis, gangguan pada saat membaca dan menulis. Kemudian keterampilan berbahasa Indonesia reseptif ini mencakup menyimak dan membaca. Keterampilan berbahasa Indonesia produktif berkaitan dengan berbicara dan menulis. Nanti teorinya, kemudian di uraian selanjutnya bisa ditambahkan penerapannya di SD seperti itu. Sastra Anak Indonesia, teori dan apresiasi, media pembelajaran interaktif dan pembelajaran HOTS dan TPACK. Ini nanti yang akan dibahas oleh 20 mahasiswa. Nanti kata Pak Komting ada tambahan, nanti kalau ada tambahan saya berikan topik baru. Itu. Kemudian Ibu Bapak untuk mendapatkan sumber, Ibu Bapak silahkan klik Google Scholar bisa. Kemudian nanti ketik apa yang Ibu Bapak inginkan. Kemudian ada buku pengantar praktis bahasa Indonesia. Ini kalau di perpustakaan online kemarin sudah diberi materi tentang perpustakaan atau belum, itu nanti untuk bisa masuk silahkan bertanya, ya silahkan bertanya ke bagaimana menghubungi petugas ya. Mungkin nanti saya berikan nomornya untuk bisa masuk ke sana bagaimana. Ini yang 2 ini sudah saya masukkan ke perpustakaan online milik saya juga. Barangkali nanti ada yang membutuhkan tentang, kalau pengantar praktis ini sudah berkaitan dengan materi-materi bahasa Indonesia. Kalau memang ini PGSD sasarannya 1, tetapi ilmunya bisa dipakai oleh siapa saja. Kemudian korespondensi ini tentang menulis surat yang acuannya sudah dari Balai Bahasa. Samarsiati ini berkaitan dengan hasil penelitian bahasa Jawa, masih bahasa Jawa. Barangkali ada yang ini. Nanti dengan Google Scholar pun ketik nama dosen itu bisa dicari. Kemudian nanti silakan banyak mengambil jurnal. Kemudian Ibu Bapak bisa mengetikkan PDF DriveNet itu untuk mendapatkan sumber buku gratis online. Jadi nanti Ibu Bapak ketika bisa ketik PDF DriveNet itu berarti bisa menemukan. Memang tidak banyak walaupun di sana ada ratusan ribu buku, tetapi apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak ada. Karena memang ini buku-buku yang bisa diunduh secara gratis. Kemudian ya, mari kita bincang-bincang kaitannya dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai guru, kecuali yang tidak menjadi guru ya. Ini apakah Ibu Bapak ketika mengajar itu pernah menjumpai anak yang tidak paham? Ketika tidak paham itu apakah itu muridnya atau gurunya? Ya. Maka ketika nanti Bapak menemukan seperti itu, kita akan merefleksi diri. Jadi kalau nanti kita identifikasi ternyata murid ini mengalami sesuatu atau kebutuhan khusus atau ada masalah, nah itu bisa. Kalau mahasiswa berarti kita akan bantu. Kalau guru ya kita harus membantu diri sendiri, bagaimana membantu anak-anak untuk bisa memahami materi dengan baik sesuai dengan target kita. Nah kalau nanti ternyata kita akan telusuri apa tuh yang menjadikan anak-anak belum paham. Ini terutama SD itu kalau kelas 1 itu biasanya agak susah. Kadang-kadang tidak pernah mengajar kelas 1, mengajar kelas 1, modal sabarnya bisa tidak punya. Gitu ya. Kalau sabarnya tidak ada biasanya sudah
Nah ini bisa jadi efek dari, nah untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan tersebut sebenarnya berkaitan dengan jadi belajar itu sebenarnya apa? Nah, ketika kita hanya memaksakan kehendak pada siswa, ketika kita meminta anak-anak memahami atau melakukan atau apapun, kalau siswa itu kesiapan belajarnya belum ada, sehingga nanti tidak ada interaksi. Silakan Ibu Bapak renungkan, silakan Ibu Bapak cermati lagi ketika mengajar itu, coba ditengok kembali. Apakah anak-anak belajar itu bisa nyaman? Apakah anak-anak belajar itu dengan sungguh-sungguh, betul-betul pikirannya itu bisa menangkap makna pembelajaran? Kadang-kadang anak-anak melakukan pembelajaran ya asal saja, kemudian anak-anak mengikuti atau meniru teman gitu. Tetapi kita perlu kaji lebih dalam ketika anak-anak melakukan proses belajar. Kalau nanti anak-anak bisa merespon, menanggapi dengan baik, anak-anak dengan sukarela bisa mengembangkan, itu berarti itulah yang namanya proses belajar berjalan. Tetapi kalau anak-anak itu hanya formalitas, pernah Ibu Bapak merasakan kegiatan yang kita hanya formalitas? Ibu Bapak yang dipaksa ikut seminar. Ketika Ibu Bapak tidak nyambung, Ibu Bapak pasti hanya ngikut saja. Pokoknya saya masuk presensi dapat sertifikat gitu ya. Tetapi kita betul-betul tidak menyimak. Karena apa? Apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak sesuai atau saya tidak tertarik, bisa juga. Nah ini harapannya nanti kalau anak-anak SD itu kan lebih banyak anak itu belajar sambil melakukan sesuatu. Nanti kalau bisa demikian, anak-anak lebih baik dalam proses belajar. Nah ini kalau kita tinjau sesungguhnya, ini yang perlu kita resapi. Ketika pembelajaran berlangsung itu sebenarnya usaha membuat peserta didik belajar. Ya. Kita membersamai peserta didik dalam belajar. Jadi kalau anak-anak melakukan sesuatu, kalau murid-muridnya pinter kelihatannya tidak masalah. Tetapi nanti pada murid-murid yang berkebutuhan khusus, murid-murid yang kemampuannya terbatas atau terganggu, itu kita merasakan betul bahwa betapa susahnya untuk membuat orang itu paham. Nah nanti harapannya ketika kita itu membersamai, itu sebenarnya guru bertugas sebagai fasilitator. Mengapa istilahnya membersamai? Ini kalau di abad 21 itu memang di sana istilahnya kolaborasi. Jadi guru itu tidak bisa hanya memberikan tugas anak berdiskusi dan seterusnya. Tetapi diskusi pun kita berada di antara kegiatan diskusi itu. Jadi kita pantau siap kelompok, kemudian kita ikuti apa yang mereka pikirkan. Mungkin jaraknya cukup melihat dari jauh, tetapi kita bisa mendengar apa yang mereka diskusikan. Itu nanti kita akan menggiring kemampuan berpikir mereka. Ketika ada kekeliruan ya kita masuk. Gitu. Nah pembelajaran itu merupakan proses interaksi. Interaksi itu berarti ada hubungan timbal balik. Nah, ada istilah PBM, IBM. Beda enggak? PBM itu proses belajar mengajar, IBM itu interaksi belajar mengajar. Kalau proses belajar mengajar, guru mengajar ceramah namanya tetap PBM. Tetapi kalau IBM itu siswa harus memberikan respon balik terhadap guru.
Kalau tidak, berarti tidak terjadi IBM. Kelas ini nanti kalau yang berbicara saya namanya hanya PPM. Kalau Ibu Bapak memberikan tanggapan, pertanyaan, itu namanya sudah IBM. Nah, itu. Ini perlu kita sadari, kadang-kadang memang kita melakukan pembelajaran itu hanya sekedarnya saja, sekedar itu ya formalitas, nggak bisa. Ibu Bapak mungkin pernah melakukan pembelajaran yang Ibu Bapak itu menilai itu suatu pembelajaran yang bagus, best practice-nya. Saya pernah mengalami puncak seperti itu dan untuk mengulang itu tidak mudah. Jadi ada satu kelas, yang kelas itu betul-betul kelas yang tidak punya beban, takut, malu, grogi, tidak ada. Saya tidak tahu kelas itu kelas yang betul-betul interaktif, dialognya jalan, semuanya jalan, dan tidak ada, bahkan ada yang berani mendebat itu ada. Jadi kelas itu ramai. Ya. Maka saya beri julukan ini kelas gila-gilaan gitu. Saya mencoba untuk mengulang lagi di kelas-kelas yang berikutnya itu belum bisa seperti itu. Tetap belum optimal. Di kelas itu ada 2 yang menjadi asisten saya. Karena memang ketika saya menanggapi kelompok yang presentasi begitu, akhirnya mahasiswa yang lain itu bisa menanggapi seperti saya. Akhirnya saya ikuti begitu di semester 7, 8 mereka proses nulis skripsi itu, saya minta masuk ke kelas. Saya minta dia yang merekam dengan laptop seperti ini. Kemudian saya beri tugas untuk menunggui mereka ketika diskusi. Kemudian mereka bisa menanggapi dan seterusnya. Itu. Tetapi ada juga yang setelah lulus saya jadikan asisten. Ada juga di kelas yang berbeda. Ini yang betul-betul pintar dari kelasnya. Itu salah satunya. Jadi ketika anak-anak itu, waktu itu anak-anak yang saya jadikan asisten itu memang yang 2, kebetulan laki-laki itu memang dia pintar. Tetapi yang 2 itu pinternya bukan pinter karena di kelas, tetapi justru ketika dia itu mampu melakukan pembelajaran dengan membuat anak-anak itu betul-betul belajar. Contoh ketika mengajar di sekolah, mengajar di SMEA SMK ya, SMK yang perempuan, itu kelasnya akuntansi. Saya tantang, berani enggak materinya tentang akuntansi? Berani. Kelasnya heboh itu, gurunya bingung. Ibu ya pinter kok Bu, kelasnya ini kelas akuntansi, kok Ibu mengajarnya akuntansi. Coba Ibu akuntansi bisa enggak? Malah ditanya gurunya di depan kelas. Nah itu salah satu keberanian. Yang satu itu semula pemalu. Di semester 5 itu pemalu. Saya tanya targetnya dan seterusnya. Akhirnya semester 5 saya dorong terus, semester 6 sudah mulai bangkit. Kemudian lulus, dia memang bagus prestasinya. Kemudian S2, sebelum S2 saya pakai untuk membantu, kemudian asisten, kemudian karena syaratnya S2 mereka kuliah. Nah, terputus di situ. Kemudian mereka lulus, desainnya sudah penuh. Nah, ketika kita mengajar, Ibu Bapak pernah enggak Ibu Bapak itu mengajar dengan mengawali apersepsi? Kira-kira persepsi itu penting enggak? Penting Ibu untuk memulai pembelajaran. Apa sebenarnya seperti apa persepsi menurut Ibu Bapak itu? Silakan. Pak Adi, silakan Pak Adi. Pak Adi. Itu pembukaan sebelum kita memulai
pembelajaran Ibu, yaitu mengaitkan materi dengan lingkungan sekitar ataupun mereview materi yang kemarin dikaitkan dengan materi hari ini, Bu. Kemudian melihat kesiapan siswa, Bu. Kesiapan siswa untuk mulai belajar itu sudah siap atau belum, kayak gitu. Oke. Bu Pipit silakan. Mikrofonnya, Bu. Bu Pipit, mikrofonnya. Maaf, Bu. Saya Pak belakang. Untuk berkaitan dengan kesiapan belajar tadi ketika kita memulai pembelajaran ya Bu ya, kalau menurut saya, ini saya mengajar anak kelas 1, jadi benar-benar kita harus memperhatikan kondisi anak, bagaimana anak-anak sebelum mulai pembelajaran itu, kalau contohnya mungkin kita bisa memberikan apa ya, kayak ice breaking sedikit. Bagaimana hubungan ice breaking dengan pelajaran? Pelajaran tidak langsung kita mau belajar bahasa Indonesia, tetapi kita menarik minat anak dulu, kondisi anak sudah siap apa belum, karena kita itu sebagai guru kita tahu, oh kondisi anak ini sudah langsung bisa enggak ya ditancap untuk belajar itu bisa enggak ya, kita tahu, kita bisa merasakan, karena kepekaan kita sebagai guru itu kita merasa, oh anak ini kok kelihatannya belum siap ya, apa ya yang belajar artinya hari ini ya, itu kelihatan dari raut mukanya, dari matanya, itu ada apa ya dengan anak ini ya. Itu Pak Bu yang saya rasakan, Bu. Terima kasih sebelumnya. Ketika ice breaking itu, ice breakingnya bagaimana? Ice breakingnya seperti ini Bu, saya bisa pakai tepuk. Yang kedua, saya pakai permainan sederhana. Permainan sederhana itu ice breakingnya, misalkan seperti ini. Ketika mau pembelajaran ya, tangannya tepuk konsentrasi. Jadi tangannya ditepukkan ke paha, konsentrasi pakai tangan kanan. Terus yang kedua, pakai permainan sederhana Bu. Kalau dulu permainan kita itu ini loh Bu, tangan direntang, tangannya direntang, terus kemudian jadi berpasangan dengan temannya, anak-anaknya tangannya direntang, terus ada satu tangan anak yang di tengah direntang. Apa itu dulu ya namanya permainan seperti itu. Kalau enggak yang ini Bu, nyapit temannya itu jari gini, terus ini jarinya diapitkan seperti ini Bu. Yeah. Jadi beberapa permainan yang kita bisa menarik minat anak untuk belajar, untuk konsentrasi seperti itu. Jadi ketika kita memulai pelajaran, satu tadi, dua pakai permainan, yang ketiga atau istilahnya ada pertanyaan pemantik yang menarik minat siswa untuk belajar. Ada beberapa hal yang saya lakukan di kelas seperti itu. Ya. Bu Ani silakan. Terima kasih Bu Ngatmini. Menurut saya persepsi itu sangat penting Bu untuk di awal proses pembelajaran ya Bu, karena dengan adanya persepsi itu kita kan memberikan stimulus gitu atau rangsangan awal kepada anak dalam ini untuk mengetahui sejauh mana anak itu mengetahui tentang materi yang akan kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Jadi misalkan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang relevan gitu. Pertanyaan yang relevan dengan materi yang akan kita sampaikan. Bu. Jadi menurut saya persepsi itu sangat penting Ibu. Seperti itu. Bu Maya silakan. Mohon
Mohon maaf Ibu, suaranya, mikrofonnya Benaya. Mikrofonnya dibuka dulu. Menurut saya, apersepsi itu memang sangat penting. Karena dengan melakukan apersepsi, kita akan mengetahui kesiapan siswa untuk belajar. Kemudian kita juga tahu, misalnya apersepsi yang kita menanyakan materi yang sebelumnya. Dengan demikian kita akan tahu bahwa materi yang telah disampaikan sebelumnya itu tersimpan apa tidak di memori anak-anak. Kemudian apersepsi ini juga berguna untuk menyiapkan anak pada materi selanjutnya. Dengan kita tahu bagaimana kesiapan anak, kita jadi bisa mempersiapkan model pembelajaran bagaimana yang akan kita sampaikan pada saat itu. Biasanya kalau pagi-pagi itu apersepsi yang digunakan kalau di SD ini yang saya tahu sih, kalau baris-baris di depan itu juga dengan meneriakkan yel-yel. Di dalam kelas juga kadang-kadang yel-yel, karena saya bukan kelas rendah ya, kelas tinggi. Jadi kalau mereka membuat yel-yel sendiri itu juga mereka lebih bersemangat untuk berada di kelas pada saat itu. Dan itu juga salah satu cara untuk membuat mereka siap atau langsung berkonsentrasi dengan materi yang akan disampaikan oleh guru. Saya kira seperti itu, Bu. Ya. Baik Ibu Bapak, yang penting apersepsi, apa yang Ibu Bapak sampaikan itu intinya memang apersepsi itu untuk menyiapkan siswa siap belajar. Kalau ice breaking, ya ice breaking itu harus membawa masuk ke pelajaran. Karena ice breaking itu kadang-kadang dilakukan hanya sekedar untuk membuat konsentrasi, menarik perhatiannya untuk sekedar selingan, itu bisa juga. Itu sebenarnya bukan apersepsi. Apersepsi itu memang ada 4 cara ya. Kalau di keterampilan dasar mengajar itu di membuka pelajaran, bisa membuat entah itu gaya, entah apa untuk menarik perhatian. Ice breaking kalau bisa untuk menarik perhatian dan siswa bisa konsentrasi, nah silahkan. Kalau mengaitkan materi yang lalu, betul-betul materi yang kemarin apa kita sambungkan. Memang agak susah kalau seperti ini karena akan meminta anak-anak mengingat. Tetapi kalau acuan itu misalnya anak-anak hari ini makan apa, kemudian itu dikaitkan dengan pelajaran bisa. Anak-anak menonton televisi acara apa, kemudian itu mau dimasukkan kemana. Selama materinya apa, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Sehingga anak itu ketika diajak mengawali pelajaran, anak-anak itu dengan nyaman ikut begitu saja. Sehingga itulah yang namanya kesiapan. Secara psikologis anak itu begitu diantarkan dari sesuatu yang keseharian itu langsung mudah. Itu akhirnya terjadi interaksi. Anak merespon, menanggapi, disinilah kesiapan belajar anak itu terjadi. Begitu. Sebenarnya kalau kita mengemas apersepsi ini di kelas-kelas yang lebih tinggi itu kita kemas. Inti materi itu diintegrasikan di apersepsi. Ya. Jadi misalnya kalau kelas tinggi, materi apa? Kalau anak-anak biasa nonton berita misalnya, berita kita mau membahas apa? Kaitannya dengan berita atau pidato. Anak-anak pernah mendengarkan apa yang di televisi, kemudian anak-anak bisa mengungkapkan, kemudian apa yang diungkapkan itu nanti kita sisipi teorinya. Nah, itu sebenarnya prosesnya lebih mudah. Jadi nanti anak mengaitkan apa yang dimiliki dengan apa yang baru itu, kemudian mengkonstruksi sendiri lebih mudah. Nah, teori perlu enggak? Nah, itu kalau kita melakukan apersepsi biasanya memang teori itu kita sampaikan secara implisit ya. Jadi kita tidak menyampaikan betul-betul materi itu. Kalau anak kelas 6 kadang-kadang ada teori-teorinya, tetapi itu kita sisipkan. Siswa belajar dari pengalaman, bisa. Dari pengamatan, dari bahasa yang digunakan. Maka teori itu tidak harus kita sampaikan vulgar bahwa kita belajar apa itu diajari dulu satu-satu. Tapi nanti SD silahkan disesuaikan. Apakah bisa dengan cara alami seperti itu? Nanti coba Ibu Bapak boleh kok melakukan penelitian. Ketika Ibu Bapak itu misalnya setiap hari itu memikirkan, menyiapkan apa tuh yang harus saya bawa ke kelas.
Nah, nanti kalau hari ini berhasil, hari berikutnya anak-anak kalau lebih senang, lebih tidak takut, tidak grogi, semangat, itu dicatat aja. Sehingga ibu bapak nanti bisa melakukan suatu penelitian bahwa dengan cara seperti ini ternyata anak-anak belajar lebih baik. Itu namanya nanti bisa menjadi best practice-nya ibu bapak dalam pembelajaran. Dicermati saja, bisa jadi itu nanti menjadi bahan tesis ibu bapak. Gitu ya. Kalau itu nanti bisa dilakukan, bisa. Itu betul-betul hasil eksperimen. Kalau demikian, berarti ibu bapak akan lebih mudah penelitian itu tidak usah mikir banyak-banyak. Gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya ketika guru melakukan pembelajaran yang bagaimana siswa itu kita siapkan dengan baik secara psikologisnya, itu sebenarnya hakikat interaksi itu terjadi. Ya, ketika kita betul-betul memaknai hasil proses belajar, siswa menghubungkan apa yang telah diketahui dengan apa yang ditemukan ketika guru mengajak pembelajaran, itu sebenarnya interaksi terjadi. Disitulah kalau anak-anak itu betul-betul merasakan, guru merasakan anak berinteraksi dengan guru, dengan pelajaran, itu sebenarnya ibu bapak akan merasakan anak itu lebih mudah paham dan mudah mengingat. Silahkan ibu bapak coba. Kalau memang anak-anak demikian proses belajarnya, ya sudah, berarti ibu bapak bisa kembangkan. Kita hanya berpikir kreatif, apa yang harus saya sampaikan di awal hari esok. Hari ini saya mengaitkan dengan ini karena materi pertama matematika, kaitkan dengan apa. Kemudian besok kaitannya dengan IPA, mau dibawa apa. Besok kita mau belajar bahasa Indonesia pertama, jam pertama. Itu yang kita siapkan. Kalau itu kita pikirkan, mudah-mudahan bisa lebih baik. Ini memang kajian teori, tetapi ketika kita praktekkan, kita logikakan memang benar. Nah, materi-materi tentang linguistik nanti ini berkaitan dengan fonologi. Ada ejaan baru ya yang kemarin sampaikan oleh Balai Bahasa, ejaan bahasa Indonesia lagi, EYD lagi. Dulu pernah POEB, kemudian menjadi EYD lagi. Nah, semacam ini nanti bidang linguistik kita. Ini nanti yang akan ibu bapak diskusikan. Ya, penulisan. Kita masih menjumpai penulisan yang salah, misalnya pengucapan, kemudian penulisan, apotek, apotik, berpikir atau berpikir. Nah, itu masih menjadi masalah di kehidupan sehari-hari dimanapun penulisan atau nanti di lisan pengucapan fonologinya masih ada. Itu yang nanti menjadi kajian ibu bapak. Maka untuk mengkaji, kalau ibu bapak nanti mengkaji di lapangan boleh, tetapi dasari dengan teorinya dulu. Gitu. Kemudian kaitannya dengan ini ada fonetik yang bermacam-macam. Nanti silakan ibu mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan fonetik dan fonemik. Ya. Kemudian ini yang berkaitan dengan lisan. Ya. Bidang ini ya penting untuk jurusan atau bidang ilmu lain itu ada kaitannya. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia, nanti ilmu-ilmu yang lain ada. Ini fonologi yang membahas bunyi ya. Fonologi itu lebih membahas bunyinya. Kemudian nanti morfologi itu yang berkaitan dengan bentuk susunannya. Jadi misalnya penulisannya, ini lebih ke tulisnya, kalau fonologi ke lisan. Memang kita belum punya bahasa lisan, tata bahasa lisan belum punya. Tetapi nanti ibu bapak bisa cek pengucapan baku tidak baku itu, coba cek KBBI. Ya, ketika ibu bapak di KBBI itu ada tanda, ya, ada masih ingat yang luar Jawa mengenal nggak ya itu. Jadi ada yang dicentang ke arah dari belakang ke ini.
kemudian ada dari yang kalau dulu ada capingnya, kemudian ada itu ya. Nah itu kalau nanti Ibu Bapak cek di Google Translate, Google Translate nanti ada di sana ada bunyinya. Di sana ada bunyinya. Saya contohkan KBBI online. Sorry kok KBBI. Saya contohkan Google Translate. Google Translate. Nah, saya coba ya apa? Novel nanti coba kita akan cek. Silakan Ibu Bapak dengarkan bunyinya, saya nggak tampilkan. Dengar? Nah, ini bahasa Inggrisnya, nah novel, kalau bahasa Indonesia novel. Nah ini kalau di kehidupan sehari-hari sering kita mendengar novel. Nah, ini kita cek. Novel itu justru bahasa Inggris. Nanti kita cek juga misalnya, nanti silakan didengarkan ya. Nih, saya tulis PK ya. Nah, ini banyak yang mengucapkan PK gitu. Saya kadang-kadang ketika mau menegur itu, jangan-jangan saya salah. Tetapi ketika saya cek penulisannya, ucapannya seperti itu. Termasuk pengucapan yang lain banyak anak-anak itu kadang-kadang tokoh-tokoh. Padahal itu tokoh itu sendiri, itu bulat, tokoh, penokohan itu penokohan tokohnya. Ini jangan sampai keliru, karena mahasiswa pun kadang-kadang juga mengucapkannya tokoh-tokohnya. Gitu. Nah, ini termasuk bidangnya fonologi. Nanti akhirnya ke morfologinya. Nah, ini sintaksis yang berkaitan dengan pembentukan kalimat. Ini berkaitan dengan subjek predikatnya, gitu ya. Nah, nanti siapa yang mendapat ini linguistik sekali. Kita lanjut yang semantik. Nah, ini makna yang ada di suatu tuturan. Itu makna konotatif, makna denotatif, makna leksikal, makna gramatikal itu ada. Ini hanya garis besarnya dulu ya. Kemudian ini kaitannya dengan keterampilan berbahasa. Ada mungkin dari kegiatan-kegiatan ini Bu Bapak belum pernah melakukan, silahkan. Simak ucap, simak jawab, simak terka, mendengarkan dongeng, mendengarkan pesan pendek, mendengarkan pembacaan teks, cerita, pantun, drama, penjelasan petunjuk, dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak itu mengalami kesulitan untuk anak-anak berbicara, silakan Ibu Bapak latih dengan kegiatan semacam ini. Setengah permainan, tetapi juga ada proses belajarnya. Jadi misalnya kita menggunakan simak ucap kelas 1, ini kelas 1 yang misalnya. Anak menyimak sambil menirukan ucapan guru. Nah, itu kan kelihatannya mudah, tetapi untuk anak-anak kelas 1 yang TK-nya tidak diberikan ilmu dalam arti seperti belajar membaca tulis atau berbicara, itu bisa jadi kurang. Memang tidak standar sekolah itu sebenarnya TK tidak boleh ya. TK kok tidak ada pelajaran kurikulum membaca tulis, tidak ada. Tetapi ada sekolah-sekolah yang memang lanjutan itu menghendaki anak-anak yang sudah pandai baca tulis yang diterima. Maka TK-nya akhirnya juga akan terpengaruh. Kalau anak-anak takut berbicara, silahkan diajak permainan dengan bisik berantai misalnya. Jadi anak mendengarkan pesan pendek. Jadi diberi pesan, diminta memberikan pesan kepada temannya. Nanti kita akan cek terakhir yang didapat apa. Itu kelihatannya permainan, selingan, tetapi anak-anak ternyata kita latih untuk menyimak ya.
Tapi sekaligus di situ berbicara. Sekali-sekali kita ajak anak-anak belajar keluar. Ya, kalau di luar anak-anak itu merasa bebas, berani, nah itu nanti kita beri kesempatan untuk berkomunikasi, berbahasa. Nah sekarang letak kalimat utama Ibu Bapak, ini yang kelas 4 ya, sudah mulai ya. Materi tentang kalimat utama kelas 4 atau kelas 5? Atau bahkan kelas 3? Nah Ibu Bapak yang ketika mengajarkan kalimat utama ini memang menjadi masalah, dan walaupun sekarang mungkin ujian sekolah ya, ujian nasional sudah tidak ada. Sudah tidak ada Ibu. Nah, kalaupun ujian sekolah pasti ada soal-soal yang berkaitan dengan seperti ini. Paling tidak menyiapkan anak-anak belajar di jenjang berikutnya. Kalau menurut Ibu Bapak bagaimana cara mengenali kalimat utama di paragraf itu? Yang jelas seperti ini tidak ada di sastra ya. Di fiksi itu tidak mengenal kalimat utama. Di sana adanya adalah tema. Ibu Bapak cara mengajarkan letak kalimat utama bagaimana? Ada yang mengajar kelas 5, 6? Ya, saya Bu. Silakan Sumaya. Iya, kalau biasanya ini topik tema 1 itu hampir seluruhnya tentang kalimat utama pada paragraf-paragraf. Yeah. Kami selama hampir sebulan itu ngupek-ngupek kalimat utama, dan ini memang sangat membingungkan, apalagi kalau ada anak-anak yang belum lancar membaca, itu sangat sulit. Kalau berdasarkan pengalaman saya itu, kalimat utama itu kan kalau mau tahu letaknya kan harus tahu kalimat utama itu apa. Jadi kalimat utama biasanya saya untuk memudahkan anak itu ciri-cirinya kalimat yang masih perlu dijelaskan lagi, itu dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, kalau sudah tahu ini biasanya akan mudah untuk menentukan yang mana kalimat utama, seperti itu Bu. Atau memang kadang-kadang perlu permainan juga sih kalau memang anaknya lagi susah sekali, dan kalau dengan permainan ini anak senang, tapi biasanya kami guru itu yang capek sekali. Kalau capek itu namanya belum menikmati. Kalau sudah menikmati itu tidak ada kata capek, adanya apa? Senang. Bahagia. Keinginan untuk menyiapkan yang beda, yang lebih gitu loh biasanya. Iya. Kalau capek itu memang kita berarti mungkin jengkel, muridku kurang mudeng-mudeng ya. Gitu. Mudeng, betul, kadang-kadang seperti itu Bu. Bu Ani silahkan, mungkin ada ya kreasi lain. Terima kasih Ibu. Untuk kalimat utama ini memang di kelas tinggi Ibu, terutama kelas 6 ini saya beberapa tahun ini saya mengajar di kelas 6. Memang yang pertama kali harus dilakukan itu adalah anak memang harus membaca secara keseluruhan Ibu. Membaca secara keseluruhan dari paragraf awal sampai akhir kan gitu. Setelah itu tentukan dulu, anak menemukan dulu ide pokoknya Ibu. Jadi kalau sudah menemukan ide pokoknya, itu di mana, nah itu baru ditemukanlah kalimat utama, seperti itu. Terbalik Ibu. Cari dulu kalimat utama, disitulah ide utama. Ya, biasanya itu kan ini ya, di awal, di akhir gitu kan. Iya. Di awal, di akhir gitu ya. Iya, di akhir nih. Karena kan saya coba Ibu ini ya. Oke. Silakan Ibu baca. Ini paragraf ini kalimat utamanya di mana? Itu ya. Silakan dicoba dulu. Di awal Bu.
Sudah ketemu? Ada, Bu. Bu Eri, silahkan. Ibu, saya juga masih belum terlalu mudeng. Kalau menurut saya kalimat utamanya yang ada di bacaan itu tuh yang Bulog yang bertugas menjaga harga, itu betul apa tidak itu Bu? Terima kasih. Silahkan yang lain punya pendapat. Bu Maya. Kalau menurut saya kalimat utamanya di kalimat yang pertama. Pertanian mendorong petani untuk memproduksi beras sebanyak mungkin. Karena ini nanti dijelaskan dengan kalimat yang kedua dan berikutnya. Itu Bu. Bu Sadia. Iya Bu, terima kasih Bu. Kalau menurut saya kalimat pertama Bu, iya karena kan nanti dijelaskan dan memang bahasa Indonesia itu menurut saya itu justru yang paling susah Bu daripada mata pelajaran lainnya Bu. Benar Bu. Dulu itu saya ingat ujian nasional yang kami takutkan itu bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan biologi, tapi bahasa Indonesia Bu. Padahal bahasa kita sendiri ya Bu. Ya, karena kita itu merasa mengabaikan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu kita abaikan sehingga kita itu menganggap enteng, mudah, padahal di situ harus kita cermati begitu. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Saya akan beri rumusnya, nanti silahkan cek ya. Saya akan berikan rumusnya. Ini ada teori begini. Jadi teorinya itu ini di pokoknya nanti pikiran pokoknya ada di sini. Ini contoh paragrafnya. Ini diberi panah-panah untuk menunjukkan bahwa ini penjelas begitu ya. 2 buah satuan waktu yang utama kita pakai sekarang ini ialah hari dan tahun. Ini kalimat topik, ini sudah diberi penjelasan, ini kalimat topiknya. Kemudian kalimat jabaran, kedua pengukuran waktu itu. Nah, ini yang namanya apa? Bahwa kalimat ini menunjuk penjelasan dari kalimat sebelumnya. Kedua pengukuran waktu itu, ini berarti menjelaskan kalimat kedua. Berarti ketika kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama, maka kalimat utamanya adalah di kalimat 1. Gitu. Nanti di pokoknya tinggal cari. Kalimat ini tinggal kata-kata yang penjelas itu yang kita hilangkan menjadi kalimat pokok pikiran atau isi pokok. Kemudian di sini akhirnya juga diperjelas lagi di berikutnya. Kedua pengukuran waktu itu berasal dari ketentuan yang didasarkan pada gerakan yang dibuat oleh bumi. Cara berputar pada sumbunya memberikan kepada kita hari-hari yang berdasarkan kedudukan matahari dipandang dari segi berpijak di bumi. Perjalanan yang ditempuh bumi berkeliling matahari memberikan kepada kita perjalanan tahun berdasarkan letak matahari dipandang dari arah bumi. Dan gerakan, ini perjalanan. Hari ini berputar pada sumbunya, ini harinya. Kemudian satuan waktu, pengukuran waktu, satuan waktu, tahun, ini tahun. Nah, ini artinya dari penjelasan ini ketika kita menemukan kalimat, jadi misalnya kita baca, kalimat kedua itu kok sudah memberikan petunjuk bahwa itu menjelaskan kalimat pertama, misalnya hal tersebut, hal itu, ini berarti kalimat utamanya ada di 1. Coba kita cek. Kalimat kedua apakah sebagai penjelas kalimat pertama? Departemen Pertanian mendorong petani untuk memproduksi beras sebanyak mungkin. Bulog ini berbeda dengan Departemen Pertanian. Dan Bulog ini bukan sebenarnya lembaga yang berbeda. Ya, Bulog yang bertugas menjaga harga. Nah, perhatikan Ibu Bapak.
Departemen Pertanian mendorong petani untuk memproduksi beras banyak mungkin. Ini Departemen Pertanian. Bulog yang bertugas menjaga harga. Nah, ini berarti kan beda ya. Membeli produksi itu pada standar mutu yang sebaik mungkin. Secara ekstrim dapat dikatakan ada instansi yang bertanggung jawab sampai panen, jadi pertaniannya, ada instansi lain yang bertanggung jawab untuk hasil panen pada tingkat mutu tertentu. Tetapi tidak ada instansi yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi antara panen dan tingkat mutu tertentu itu. Meminjam istilah guru besar IPB, IGB kan, tidak ada instansi yang menjembatani antara produsen dan pembeli. Nah, apakah berubah pikiran? Kalimat utamanya di mana? Ya, kalimat utamanya berada kok di seluruh paragraf ya Bu? Ya enggak lah. Bisa di seluruh paragraf bagaimana? Nah, itu sih kayaknya tidak ada yang seperti tadi penjelasannya. Sekarang Ibu perhatikan di kalimat secara ekstrim tidak ada instansi yang bertanggung jawab pada A, instansi pada B. Tetapi tidak ada instansi yang bertanggung jawab atas yang terjadi antara panen dan tingkat mutu. Yang meminjam istilah ini menurut IGB tekan itu tidak ada instansi yang menjembatani antara produsen dan pembeli. Bukannya itu kalimat utamanya. Bukannya itu simpulan akhirnya. Berarti di terakhir. Iya, berarti di situ itu hanya membahas Departemen Pertanian menyampaikan tugasnya, Bulog menyampaikan tugasnya. Yang menjembatani ini kan mestinya ada yang menjembatani antara pertanian dan Bulog. Ini enggak ada. Gitu. Benar. Jadi kalimat utamanya di akhir. Tinggal ambil saja intinya menjadi pokoknya. Oke, kita akan mencoba satu lagi. Ini tentang guru. Kalau ini sepertinya yang pertama ini. Ya, sepertinya ini kalimat utamanya ada di paragraf kalimat pertama. Karena ada penjelasan di pendirian sekolah baru. Kan ada pendirian sekolah baru terus dijelaskan di kalimat bawahnya. Iya. Iya, betul. Bikin bahasa Indonesia ini bikin pusing ya. Mau jawab takut? Nggak jawab belum. Kalau mau jawab malah harus nanti gimana? Kayak gitu. Aduh. Kalimat utama. Keringat dingin. Ayo Pak Habib, kalimat keberapa Pak Habib? Pertama, Bu. Pertama ya. Pertama semua. Pertama semua ini.
Kalimat utamanya ada 2 ya? Apa cuma 1? Kayaknya ada 2 deh. Bisa kalimat utama 2. Saya kalau setiap paragraf kalimat utamanya hanya 1. Sudah berdiskusi. Iya Bu. Sudah Bu. Sepakat ini. Sepakat. Sepakat pusing itu. Perwakilannya siapa? Monggo silahkan. Yang sudah raise hand aja. Mari Bu. Silakan. Siapa? Bu Maya lagi. Semuanya monggo. Maya ya monggo. Ya raise hand terus kayak. Iya, soalnya saya senang kalau dengan teks-teks bacaan. Sepertinya memang kalimat utamanya ini pada kalimat yang pertama, karena di situ saat merencanakan pendirian sekolah baru. Kemudian kalimat berikutnya itu kalimat yang kedua, pendirian sekolah baru tanpa disertai pengangkatan guru adalah ibarat membeli otobus tanpa sopir. Sepertinya ini menjelaskan tentang sekolah baru tadi yang akan rencana ada pengangkatan guru. Seperti itu, Bu. Kalimat 1. Iya, kalimat 1. Kalimat 1. Pendukungnya siapa? Ini pendukung. Pendukungnya resen. Siapa yang punya pendapat lain? Saya Bu. Bu Eri, Bu Lydia, silahkan. Siapa dulu Bu Eri ya? Kalau saya malah pikiran pribadi nggih Bu nggih. Ya. Kalau pikiran saya malah kalimat utamanya yang peranan guru dalam penyelenggaraan pendidikan. Gitu. Oke, tengah ya. Bu Lydia. Sama dengan Bu Eri Bu, itu malah saya pikirnya itu menjelaskan yang di peranan guru dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sentral. Oke. Ya, itu Pak Warto, ya sama yang mana? Punya pendapat beda? Saya berbeda pendapat, Bu. Ya, silakan Pak. Oke. Kalau saya tertarik pada kalimat akhir itu, Bu. Guru pada sekolah kecil harus tahu dan dapat mengerjakan segala hal dibandingkan dengan guru sekolah biasa. Oke. Pak Warto, sebenarnya itu dijelaskan oleh siapa? Oleh kalimat mana? Berarti kalimat rencana pengangkatan guru yang diperlukan dilakukan sekaligus pada saat merencanakan pendirian sekolah baru. Apakah kalimat 1 itu menjelaskan tentang sekolah kecil? Sekolah baru sehingga ada ini. Bukan ya? Bukan. Ya. Oke. Jadi begini Bu Bapak. Ketika kalimat utama di awal, berarti kalimat berikutnya adalah penjelas. Penanda penjelas itu ada, gitu ya. Kemudian ketika kalimat utama ada yang berpendapat di tengah, itu ada yang mengatakan. Hanya ini mestinya kalimat sebelumnya adalah penjelas di kalimat tengah, kalimat berikutnya juga ini mendukung kalimat tengah. Gitu. Nah, Bu Eri, betulkah bahwa kalimat di awal itu menjelaskan peranan guru dalam penyelenggaraan pendidikan? Kalau menurut saya iya Bu. Mana yang menunjukkan bahwa itu peranan guru didukung oleh peranan guru ya ini ya? Iya. Ulangi Bu. Coba di kalimat 1 saja, rencana pengangkatan guru. Rencana pengangkatan guru ya. Yang diperlukan dilakukan sekaligus pada saat merencanakan pendirian sekolah. Kalau ini kalimat utama, kita lihat kalimat berikutnya apakah penjelas.
pendirian sekolah baru ini menjelaskan kalimat sebelumnya enggak? Menjelaskan. Ya, menjelaskan Ibu. Pendirian sekolah baru. Pendirian sekolah baru tanpa disertai pengangkatan guru adalah ibarat membeli utopis tanpa supir. Nah, ini artinya kalau sudah kita temukan kalimat satu adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat kedua, kalimat satu adalah kalimat utama. Jadi yang peranan itu terkecoh, yang di akhir juga terkecoh. Ya, penandanya sebenarnya seperti itu saja cukup. Jadi kalau kita perhatikan, ya, coba kita cermati. Pendirian sekolah baru tanpa disertai pengangkatan guru itu maksudnya apa? Ketika ada sekolah baru, otomatis juga harus ada pengangkatan guru baru. Kalau sekolah didirikan, tidak ada guru, bagaimana bisa berjalan kan gitu. Walaupun pengangkatan ini saya tidak tahu apakah ini diambilkan dari daerah tertentu, tetapi kan tetap istilahnya ada pengangkatan guru untuk sekolah baru tersebut. Itu. Jadi kita memaknai kalimatnya. Peranan guru dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sentral. Maksudnya apa? Ini terkecoh dengan kata-kata sentral bisa jadi. Peranan guru dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sentral. Segala inisiatif dan perkembangan sekolah lebih banyak bergantung pada guru yang menangani sekolah. Ini menjelaskan tadi bahwa rencana pengangkatan guru ini berkaitan dengan pendirian sekolah gitu. Jadi kalau yang menentukan baik tidaknya nanti adalah guru itu sendiri, itu penjelasnya. Kemudian untuk sekolah-sekolah kecil ini khusus Pak Warto yang terkecoh juga. Untuk sekolah kecil diperlukan guru-guru tertentu yang menguasai masalah tersebut. Jadi kalau sekolah kecil, kelas kecil itu memang diperlukan tenaga guru khusus. Muridnya lebih sedikit, sekolahnya juga begitu. Berkaitan dengan hal-hal yang menunjang penyelenggaraan pendidikan. Itu Bu Bapak. Gitu. Bagaimana? Tapi belum paham banget Bu. Belum paham banget Bu. Oke. Kalau memang belum paham, saya beri tantangan lagi malah. Berarti kita bisa melihat kalimat pertama apakah dijelaskan di kalimat 2 itu bisa ya Bu ya? Bisa. Jadi kalau kita harus cermat Ibu. Kita harus cermat. Pertama tadi di akhir, kedua di awal. Sekarang coba Ibu Bapak cermati di kalimat ini yang mungkin lebih kompleks. Katanya belum paham, belum mantap, Pak. Saya beri satu lagi. Pertama Bu. Mas sudah selesai baca? Udah. Itu yang namanya terlalu dini. Cepat kalau baca Bu. Membaca cepatnya tinggi. Yang pertama Bu, kalimat pertama. Ya, di situ ada Bu Yusi, ada Bu Pipit. Silakan. Iya Bu, kalau menurut saya itu ada 2 kalimat utamanya di awal paragraf dan di akhir paragraf. Silakan ditunjukkan. Awal paragraf yaitu program bimbingan dan penyuluhan tidak hanya bersifat penyembuhan, melainkan juga pencegahan dan pengembangan yang diberikan kepada semua siswa di sekolah yang bersangkutan. Kenapa ini menjadi kalimat utama? Karena kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas yang pertama, Bu, yaitu pelayanan bimbingannya. Kemudian kenapa di akhir juga merupakan kalimat utama? Karena di situ berisi kesimpulan dari yang pertama, Bu. Mana simpulannya? Nggih. Bu Bibit? Begitu Bu menurut saya. Ya. Untuk kalimat utamanya yaitu
program bimbingan dan penyuluhan tidak hanya bersifat penyembuhan, melainkan juga pencegahan dan pengembangan yang diberikan kepada semua siswa di sekolah yang bersangkutan. Untuk kesimpulannya di kalimat terakhir, Bu. Jadi pelayanan bimbingan ini tidak terbatas pada bimbingan belajar, melainkan mencakup perkembangan pribadi dan kesejahteraan siswa di sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat. Itu Bu menurut saya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Yang tadi pertama ya, ada yang pertama. Kemudian Habib. Ya Bu. Habib. Silakan. Ya, menurut saya itu ada di kalimat pertama Bu. Karena pada kalimat pertama itu dijelaskan atau berhubungan yang menjelaskan pada kalimat pertama. Jadi kalimat kedua, kalimat selanjutnya itu menjelaskan apa yang dijelaskan oleh kalimat pertama. Itu menurut saya Bu. Jadi ada hubungannya gitu. Ya. Bisa dia. Saya setuju dengan Bu Yusi dan Bu Pipit tadi, Bu. Jadi di awal merupakan kalimat utama, kemudian ditekankan kembali pernyataan itu pada kalimat terakhir. Ya. Ya. Jadi ini bentuk lain kalimat utama yang ada. Jadi kalau pertama tadi di awal, di akhir, kedua di awal, ini bentuk kalimat utama di awal dan di akhir. Jadi biasanya penanda akhir itu kan jadi dengan demikian itu. Nah di sini di awal itu sudah diberi penjelasan di kalimat berikutnya, tetapi di akhir dikuatkan. Jadi pelayanan bimbingan ini tidak terbatas pada bimbingan belajar, melainkan mencakup perkembangan pribadi dan kesejahteraan siswa di sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang di sana juga disampaikan penjelasannya juga. Jadi di penjelasannya itu ada masyarakatnya juga seperti itu. Jadi ini paragraf yang saya sampaikan di ini tadi ada di awal, diulang di akhir paragraf. Itu ya. Di awal, di akhir, di tengah ini yang saya belum memberi contoh karena memang agak susah itu. Itu teorinya ada tetapi saya kehilangan buku. Oke, begitu Ibu Bapak. Ya, sementara itu pengenalannya nanti silakan bisa untuk kunci yang selama ini kadang-kadang guru itu ketika mengajarkan pokoknya dibaca berulang-ulang nanti kalimat ide pokoknya akan muncul, gitulah muncul dari mana kan susah. Kalau ini memang jelas, logikanya jelas. Ketika ada penanda penjelas di kalimat satu berarti kalimat utama di satu. Dah itu nanti dicoba saja Ibu Bapak, dicoba pada teks-teks soal-soal yang Ibu Bapak pernah punya, nanti betul enggak? Kalau nanti dicermati betul, yaitu nanti yakinkan pada anak-anak kalau mengerjakan soal tentang kalimat utama kuncinya seperti itu. Kita masuk di pembelajaran. Nah, kaitannya dengan pembelajaran, pernahkah Bapak Ibu berpikir tentang apa yang dipikirkan peserta didik? Ketika anak-anak belajar, Ibu Bapak pernah memikirkan apa yang dipikirkan anak didik begitu? Pak Andi Sutomo mengangkat tangan. Izin Ibu, flashback sebentar Ibu. Biasanya saya mengatakan kalimat penjelas itu sebagai kalimat pendukung. Itu benar atau salah Bu? Takutnya saya salah persepsi saat mengajar di ini. Salah. Pendukung boleh, tetapi memang sebenarnya penjelas ya, penjelas kalimat utama. Pendukung ya boleh, hanya memang istilah-istilah yang digunakan biasanya penjelas, tidak pendukung. Ya. Ibu, terima kasih. Ya. Pernahkah Bapak Ibu itu berpikir tentang apa yang dipikirkan anak-anak? Bapak Ibu itu kan usianya jauh dengan anak-anak SD ya. Pernahkah Ibu Bapak itu memikirkan posisinya di anak begitu? Ini yang punya anak di rumah, seusia anak yang diajar pasti bisa merasakan itu. Ketika mengajari anak belajar, disitulah pikiran kita ikut anak. Tetapi yang tidak punya anak, pernahkah berpikir seperti itu? Ini yang
Gimana Pak Abed gimana? Ya walaupun saya belum punya anak, tapi saya punya adik yang seumuran masih SD. Jadi kalau misalkan saya memberikan contoh yang seperti ini, kira-kira mudah dipahami apa tidak ya sama siswa saya gitu. Oke. Jadi kalau ibu bapak memikirkan, otomatis ibu bapak tidak akan membebani anak. Ibu bapak pasti akan berpikir kreatif agar anak-anak itu belajar mudah dan belajar menyenangkan. Pernahkah ibu bapak membuat anak-anak seperti ini? Gitu. Ya, bagaimana membuat anak-anak itu senang melakukan sesuatu, kemudian bergaul dengan teman-temannya seperti ini, atau ibu bapak menjumpai kondisi anak-anak yang sebaliknya. Mungkin di kelas itu ada anak-anak yang menyendiri, ada anak-anak yang tidak mau berkomunikasi atau diam saja seperti yang dilakukan guru ini. Misalnya video K13 di awal itu video yang terbagus adalah video SD. Nah di video SD itu guru itu karena SD itu kan anak-anaknya anak-anak yang betul-betul sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Guru itu kan ngabei ya, sehingga bisa melakukan apa saja dengan peserta didiknya. Maka dari video itu guru itu menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak, apa tadi yang dilakukan sebelum berangkat dan seterusnya. Kemudian mengajak keluar kelas, kemudian mereka main matematika, tetapi dengan tarik tambang. Karena di tarik tambang itu juga ada matematikanya, kemudian dikaitkan dengan di luar permainan yang berkaitan dengan mapel berikutnya, seperti itu. Nah, ini membuat anak-anak itu senang gitu loh. Pernahkah ibu bapak itu punya pikiran bagaimana membuat anak-anak itu senang dalam belajar? Kalau belum, ya berhasil? Berhasil Ibu. Ya. Yang penting ketika bisa seperti ini, tetapi ingat bahwa ketika membuat anak-anak keluar itu betul-betul belajar. Jangan sampai anak-anak keluar itu senang dan seterusnya, tapi inti pelajarannya tidak ada. Ini jangan sampai. Ya, termasuk ketika anak-anak disuruh membuat itu, bisa membuat, anak-anak disuruh menunjukkan, anak-anak bisa berbagi dengan teman. Itu ketika guru mengapresiasi anak, otomatis bagus ya. Tetapi ya itu tadi, kalau saya melihat sekilas, saya pernah juga mengamati di kelas-kelas SD itu, anak-anak itu belajar itu ya tidak ada suasana senangnya, pokoknya hanya mengerjakan tugas, suruh maju dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita cermati. Bu Pipit, silakan. Bu Pipit suaranya tidak ada. Bu Pipit justru tidak pakai headset bisanya. Ya. Iya. Maaf Bu, itu dulu zaman saya sekolah Bu, istilahnya kita anak itu takut sama guru ya Bu. Ya. Mau berpendapat takut dimarahi. Tetapi kalau anak sekarang mereka sudah punya pengalaman belajar baik melalui orang tuanya, baik melalui internet, YouTube, game. Kalau kita terlalu istilahnya terlalu mendikte, mereka juga bisa protes Bu. Mereka, Bu, kok seperti itu? Itu yang saya alami Bu. Kalau dulu memang kita istilahnya takut ya dengan guru, tetapi anak sekarang itu istilahnya mereka pikirannya sudah kritis dan kreatif Bu. Begitu Bu. Itu anak kota Bu. Itu anak kota ya. Betul. Kalau saya nggak begitu. Ya, anak kota begitu Bu. Ya. Karena banyak sekali anak-anak yang dari daerah pinggiran itu tidak demikian. Mereka ada yang tidak punya HP, mereka tidak ada jaringan, itu banyak Bu. Banyak oleh. Saya yang alami itu. Iya, kebetulan kalau saya itu
mengajar di pinggiran. Sebenarnya bukan pinggiran yang desa seperti itu, tapi mewah. Iya, apa ya? Mau dibilang kota bukan kota, dibilang desa tapi ya sudah ke kota-kotaan. Jadi itulah biasanya di kota kecil memang seperti itu ya Bu. Mau dianggap orang pinggiran nggak mau, tapi mau dianggap kota yo memang di pinggiran seperti itu. Nah, jadi mereka juga memang sudah terbiasa dengan HP. Tapi HP ini karena pantuan orang tuanya kurang, sehingga malah hanya digunakan untuk hal-hal yang menurut saya kurang positif. Waktu pandemi, saya berusaha pembelajaran menggunakan misalnya seperti kemarin Google Classroom, itu malah saya gagal karena kebanyakan nggak bisa masuk. Mungkin kadang-kadang itu HP 1 dipakai 3 anak, yang dari SMP, SMA, semacam itu. Nah, jadi setelah pandemi sekarang kita luring, jadi sudah sulit gitu ya. Mereka tetap senang memegang HP, tapi untuk bermain, bukan untuk belajar. Nah, ketika di sekolahan ya apalagi jumlah muridnya di tempat kami itu sangat tidak ideal, Bu. Satu kelas saya sendiri itu rata-rata 40 siswa, di kelas saya itu 44 siswa. Jadi memang kadang-kadang kalau saya menggunakan model pembelajaran membuat kelompok-kelompok itu kesulitan tempatnya sempit gitu. Jadi kalau memang bisa keluar, saya memang suka keluar. Cuma halamannya kan memang dipakai untuk pelajaran PCOK. Jadi kadang-kadang kesulitan. Untuk pelajaran bahasa Indonesia sendiri, memang ada beberapa anak yang betul-betul membacanya itu tidak lancar atau bahkan bisa dibilang tidak bisa. Bagaimana mau mengetahui arti kalimat itu, membacanya saja kesulitan. Saya memang sedang punya PR untuk 3 anak ini. Saya tidak tahu ini apa karena bodoh, apa karena disleksia. Saya tidak tahu bagaimana untuk 3 anak ini apa yang harus saya lakukan, saya masih bingung. Jadi kebanyakan kalau misalnya karena di tematik di Kurtilas ini pembelajaran bahasa Indonesia topiknya sedikit, maka saya lebih banyak menggunakan untuk literasi. Nah, yang sering saya gunakan permainan ini adalah dengan sambung kalimat, Bu. Jadi bisik-bisik gitu, nanti anak yang terakhir menyebutkan. Nah, itu saja kadang-kadang sudah kesulitan kalau menggunakan kata-kata yang agak susah sedikit. Itu, Bu. Tapi dengan permainan ini bisa kami lakukan di luar. Lebih menyenangkan gitu. Tapi untuk di kelas itu memang saya kesulitan untuk menggunakan model pembelajaran apapun. Mungkin barangkali ada saran, boleh juga. Ya, identifikasi dulu, Bu. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak sama dengan temannya itu dikenali dulu, diidentifikasi. Pertama, Ibu tanyakan ke guru-guru lain dulu. Guru yang mengajar kelas itu kita minta informasi tentang anak-anak yang menurut kita tidak normal. Nah, nanti kalau dari guru yang lain tidak masalah, berarti itu masalah Ibu. Ibu bisa tindak lanjuti, misalnya memanggil mereka, kemudian mereka ditanya mengapa ketika pelajaran demikian dan seterusnya. Tetapi kalau di mata pelajaran lain sama, silakan ke BK. Itu saja. Berarti bukan wilayah kita. Kalau wilayah kita berarti guru, misalnya dia belajar matematika baik-baik saja, pelajaran bahasa Inggris baik, tetapi bahasa Indonesia ketika bermasalah berarti itu masalah kita. Kita harus selesaikan. Maka kita harus kenali, misalnya kita panggil, kemudian mereka kita minta penjelasannya mengapa kalau belajar demikian dan seterusnya. Kalau ada kesulitan apa gitu. Nanti kalau ternyata untuk membuka mulut, untuk membuka dirinya sulit atau tidak, biasanya juga sulit. Maka perlu kita cari waktu yang tepat, atau ketika anak-anak istirahat, kita bisa masuk, ya kita ngalah tidak istirahat, tetapi kita mendekati. Pokoknya segala cara bisa ditempuh dengan mendekati anak-anak yang menurut kita punya masalah. Ini kalau sudah identifikasi dengan guru-guru lain.
Kalau memang masalah kita, kalau tidak ya sudah, itu kewenangan BK untuk mengatasi itu. Ya. Jadi kalau tadi ada yang tidak bermasalah dengan murid-muridnya, ya alhamdulillah, itu berarti mendukung ya, sarprasnya mendukung, kondisi orang tua mendukung, jadi sudah jalan. Itu yang perlu adalah pengendalian ketika bawa HP, apa yang mereka lakukan. Kalau di daerah ini termasuk sudah perwakilan, ada yang lebih parah sebenarnya, anak-anak di daerah-daerah itu yang minat belajarnya juga rendah. Orang tuanya tidak mendukung, gitu loh. Sehingga ini semakin berat bagi guru. Jadi ada guru-guru yang harus menyediakan materi dengan fotokopi misalnya. Sementara sekolah ada yang tidak ada LCD di sekolah. Sehingga guru ini apa? Guru punya laptop, tapi apakah guru akan mengajarkan dengan laptop kecil yang anak-anaknya banyak? Tidak mungkin. Ya, gitu. Sehingga guru harus kreatif mencari solusi agar materi itu sampai pada anak, kemudian anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini yang berat. Ya. Jadi Ibu Bapak, bahwa kondisi setiap sekolah berbeda-beda. Ya, dan untuk di tempat kami bukan per mupel Bu, gurunya. Satu guru untuk semua pelajaran. Jadi saya hanya mencari informasi tentang mereka dari guru sebelumnya. Dan memang guru sebelumnya itu ya memang PR juga. Memang tidak bisa. Nah, satu anak ini saya pernah jadi guru untuk kakak-kakaknya. Dua yang sebelumnya memang kesulitan membaca. Saya juga heran. Sepertinya, tapi kalau berbicara normal. Seperti kalau kita nggak tahu, itu dia pinter gitu. Tapi setelah membaca, ketahuan deh ini. Kalau seperti itu perlu kerjasama dengan orang tua untuk periksa ya. Karena itu harus ahli saraf juga perlu melihat. Karena itu bisa nanti disleksia atau disgrafia bisa gitu. Bu, untuk jadi mengetahui disleksia itu kemana ya Bu? Ahli saraf Bu, dokter dan ahli saraf itu. Dokter dan ahli saraf ya? Ya, psikolog bisa, kemudian ahli saraf. Karena itu berkaitan dengan fungsi otak Bu. Psikolog mungkin ya, kalau di tempat kami adanya. Ya, dicoba dulu dengan psikolog. Tetapi itu nanti berkaitan dengan bisa jadi fungsi otak. Itu memang ada kelebihannya, tetapi dalam hal membaca, bisa menulis, bisa, itu disleksia dan disgrafia bisa. Jadi memang seperti itu, tapi tokoh-tokoh besar mengalami itu, gitu. Jadi memang ada kelebihan-kelebihannya. Sehingga di lingkungan itu kadang-kadang dikatakan bodoh. Ini ada peristiwa di suatu tempat, anak kecil itu di rumah itu berbeda dengan saudaranya. Sehingga orang tua ini memasukkan di suatu asrama. Anak ini nangis terus ketika di asrama itu. Tetapi akhirnya bertemu dengan guru, yang guru itu punya pengalaman seperti anak tersebut. Akhirnya guru itu merangkul, membimbing, mendidik, akhirnya dia mengembangkan prestasinya di bidang lain. Untuk mengajar membaca itu memang diajari, didampingi oleh beliau tadi secara pelan-pelan. Nah akhirnya gurunya ini yang menghadap ke orang tua, menyadarkan pada orang tua. Jadi anak ini disia-siakan oleh orang tua, menganggap orang tua merasa malu begitu. Akhirnya disadarkan oleh guru, ditunjukkan, termasuk guru pun yang mengalami seperti itu. Kemudian anak ini suatu ketika mengikuti lomba sebagai kelebihan anak tersebut. Orang tuanya diundang untuk hadir dan seterusnya. Disitulah orang tua sambil berproses belajar mencari artikel-artikel tentang itu disleksia, disgrafia itu. Akhirnya orang tua karena pinter akhirnya belajar menyadari. Nah akhirnya ya dirangkul kembali anaknya. Ini kadang-kadang orang tua itu gengsi ketika anaknya mengalami hal-hal tersebut. Sementara anak punya kelebihan gitu loh. Itu yang kadang-kadang di satu sisi hanya nilainya misalnya jelek itu langsung diperlakukan berbeda. Gitu. Maka ibu bapak nanti kalau menjumpai anak-anak seperti itu
sampaikan ke orang tua, perlu diperiksakan secara serius, nanti perlu disayang juga, perlu diperhatikan, difasilitasi seperti itu. Memang tidak mudah menyadarkan orang tua. Tetapi ya kita niati saja. Ya. Yang penting anak-anak itu nanti tetap kita beri perlakuan yang baik sehingga tidak kita sia-siakan. Jangan anak tirikan, jangan dikatakan oh kamu itu memang bodoh dan tidak boleh. Ya. Memang anak-anak di lingkungan masyarakat ya ada yang seperti itu. Oke. Itu ya Bu Maya, nanti kalau mungkin nanti membahasnya tentang disleksia saja. Jangan, saya belum tahu. Cari googling banyak materi. Iya, sangat menarik. Nah, budaya belajar ini peserta didik, pokoknya kita budayakan anak itu nanti mengetahui, mengerjakan sesuatu. Kalau mereka tahu, kita latih untuk mengerjakan sesuatu. Kita hadapkan pada masalah. Sekarang kan yang dikembangkan PBL, PJBL. Kemudian belajar hidup bersama. Ini penting ya. Termasuk guru pun kan harus bisa hidup bersama dengan teman-temannya. Itu yang namanya 4 kompetensi. Kalau kepribadiannya baik, nanti sosialnya pasti baik. Pedagogik dan profesional bisa dipelajari dengan mudah. Gitu. Maka guru itu punya peran melayani, mewujudkan harapan. Istilah barunya adalah membersamai. Jadi bagaimana kita mendampingi anak untuk melakukan proses belajar. Ini istilah-istilah saja barangkali nanti berkaitan dengan tugas di pembelajaran, di model juga bisa nanti ada topik berkaitan dengan itu. Ini istilah yang hierarki itu bertingkat ya. Jadi pendekatan itu yang lebih luas, di dalamnya ada model dan strategi, ada yang mengidentikan, menyamakan, hanya istilahnya beda, tetapi kalau dilihat dari definisinya beda. Metode ada di dalamnya, jadi di dalam model itu pasti ada sintaknya. Sintak itu sebenarnya langkah-langkah yang ditempuh itu metode. Teknik itu kalau sudah diterapkan. Taktik itu strategi di dalam teknik, di dalam kelas. Itu nanti kalau Ibu Bapak mengurai tentang pembelajaran. Ini di SD itu pendekatannya banyak. Ada jenis pendekatan, ada pendekatan tujuan, ada struktural, keterampilan proses, language, kontekstual, komunikatif, konstruktivisme, saintifik. Yang terakhir itu ada yang memasukkan TPACK itu sebagai pendekatan. Ini ada tujuan itu kurikulum lama ini. Memang didasarkan pada tujuan yang dicapai. Struktural ini yang dulu, kalau bahasa Indonesia itu belajar bahasa itu ya belajar struktur, belajar tata bahasa. Pendekatan ini ada proses melakukan belajar, mengamati, menggolongkan, menafsirkan, menerapkan, mengomunikasikan. Ini sebenarnya mirip dengan saintifik, tetapi ini muncul di pendekatan proses. Pendekatan whole language ini kaitannya dengan proses pembelajaran agar hasilnya efektif dengan pembelajaran holistik. Kemudian ini ada komponennya, ada membaca nyaring, ada membaca dalam hati, bisa menulis, kemudian menulis terbimbing, menulis mandiri, seperti itu. Ini whole language yang saya tidak tahu apakah dikembangkan di sekolah, karena sekolah itu mengikuti pembelajaran secara umum. Pendekatan kontekstual sudah berlalu, kemudian ini ada CTL, di sana ada konstruktivisme, ada inquiry, ada bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, assessment, autentik, komunikatif ini yang mengembangkan keterampilan berbahasa, 4 keterampilan, reseptif dan deduktif, yang sama-sama sulit ya.
menyimak sulit, berbicara juga sulit, membaca menulis sama. Konstruktivisme ini yang dikembangkan, bagaimana peserta bisa mengkonstruksi apa yang diperoleh dari ilmu lama dengan ilmu baru yang baru dipelajari. Saintifiknya, Bu Bapak ini sudah harus berganti ke kurikulum merdeka. Ini masalah baru, tapi ada beberapa yang masih berjalan. Mestinya kelas 1 dan 4 ya, yang sudah mulai kurikulum merdeka. Ini kaitannya dengan teori, ini nanti saya hanya perkenalkan saja karena nanti ada materi mata kuliah kurikulum sendiri, nanti agar tidak bertabrakan. Intinya nanti Bu Bapak akan membuat, saya khususkan membuat RPP atau modul ajar saja, kaitannya dengan pembelajaran. Nanti agar tidak sama tugasnya dengan yang kurikulum. Kemudian pemerolehan bahasa, ini memang tidak di SD ya. Pemerolehan bahasa itu tidak di SD, justru di jenjang sebelumnya. Tetapi kadang-kadang berpengaruh di jenjang SD. Jadi proses pemerolehan bahasa itu dialami sebelum masuk sekolah. Tetapi kondisi proses pemerolehan ini kadang-kadang berdampak pada siswa-siswa di SD juga. Misalnya dalam membaca, misalnya bagaimana mereka pertama belajar, ada juga yang mereka pindah tempat, ada juga yang orang tuanya, lingkungannya, bahasa yang digunakan, ada yang orang tuanya bahasa Indonesia, ikut nenek kakeknya bahasa Jawa, itu juga pengaruh. Ini proses pengertian pemerolehan dan seterusnya nanti menjadi tugas Bapak. Ini tahap di 0 sampai 12 bulan, 12 sampai 18, 18 sampai 24, 3 sampai 6. Nah nanti kalau sudah masuk di SD, maka proses ini kalau didampingi dengan baik bisa, tetapi kalau tidak, biasanya anak itu mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Kata-kata tidak baik biasanya mudah diperoleh dan permanen, tetapi kata-kata yang baik kadang-kadang susah untuk diperoleh. Ini tema-tema berikutnya nanti. Kemudian ini tahap 1 kata, tahap 2 kata, tahap banyak kata. Nah, ini disleksia dan disgrafia. Ini kaitannya dengan pemerolehan kasus kesulitan membaca dan menulis. Dua-duanya juga bisa berpengaruh. Bahkan ada diskalkulia. Itu berkaitan dengan menghitung. Diskalkulia. Diskalkulia. Ini kaitannya dengan menghitung. Jadi ada yang, kalau saya memang pernah menjumpai anak-anak yang disleksia ini, anak itu memang ketika membaca itu seolah-olah hurufnya itu berubah. Gitu. Sehingga anak itu kalau membaca sulit, tetapi dia menyimaknya bagus. Jadi begitu dia itu mendengarkan dongeng dari guru, dia bisa langsung menangkap apa yang disampaikan guru. Sehingga ini kelebihannya. Tetapi ada guru yang tidak mau terima. Ketika ujian, orang tua guru itu tidak mau peduli bahwa anak itu punya kelainan, tidak mau. Pokoknya harus mengerjakan sendiri. Sehingga nilainya 0. Nah, orang tua sudah menjelaskan kondisi anaknya tidak diterima. Sehingga akhirnya saya pernah sampaikan coba konsultasi dengan psikolog dan ahli saraf. Atau kalau tidak ya di terapi di mana itu lembaga SLB, tetapi SLB-nya SLB yang untuk terapi gitu. Karena anak-anak ini kalau SLB tidak bisa karena mereka aslinya normal perintah gitu. Termasuk anak-anak berkebutuhan khusus yang sebenarnya mereka punya kelebihan-kelebihan, tetapi
ada hal-hal yang kurang, ada yang kebutuhan khusus. Kalau disleksia itu lebih ke membaca, disgrafia itu menulis, diskalkulia itu berhitung. Jadi kalau berhitung susah. Jadi anak-anak yang tidak mau matematika itu bisa jadi trauma sehingga tidak mau. Ketika menghitung selalu salah, akhirnya tidak mau di matematika. Akan masuk di sini. Jadi kalau ini memang saya pernah menyaksikan sendiri bahwa anak itu pintar di kehidupan sehari-hari, di lingkungan juga pintar. Tetapi membacanya itu menurut dia hurufnya itu terbalik gitu. Sehingga dia kesulitan untuk membaca. Dan nanti silahkan dikembangkan Ibu Bapak untuk bisa lebih banyak. Nah ini nanti tugasnya ini hanya sekedar pengenalan apa kurikulum. Tapi nanti yang penting untuk tugas kita hanya membuat tadi RPP dan bisa yang kurikulum baru modul aja. Ini hanya bagian-bagiannya saja. Kemudian, nah ini. Ibu dan Bapak nampaknya perlu mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Apakah murid Ibu Bapak itu sudah bisa berkomunikasi dengan baik? Ini memang kesulitan kita mendidik anak-anak untuk mampu misalnya mempresentasikan, berkomunikasi dengan bebas dengan teman-temannya. Ini masih sulit, tidak hanya di SD, di SMP, bahkan mahasiswa saya pun untuk berbicara di depan, walaupun sudah lulus mata kuliah berbicara, nilainya A, tetap masih grogi. Bahkan yang sudah ke sekolah pun, sudah disiapkan ke sekolah masih grogi. Mereka jujur sendiri, ya Bu, saya masih grogi. Siap diterjunkan, harus Bu. Tapi di sekolah ya perubahannya belum. Inilah keterampilan untuk berkolaborasi. Ini abad 21 dikembangkan, hanya memang kelihatannya belum secara intensif untuk dikembangkan. Kemudian ini pola interaksi dalam pembelajaran berkolaborasi. Ketika Ibu Bapak mengelola anak-anak untuk pekerja kelompok, disitulah Ibu Bapak harus membantu bagaimana satu menghargai dengan yang lain. Mungkin cara-cara diskusi itu diajarkan. Sehingga anak-anak nanti menjadi anak-anak yang bisa mengambil keputusan, bisa memberikan saran pendapat seperti itu. Ini paling tidak menyiapkan ke depan bagaimana generasi-generasi penerus kita. Sekarang kan banyak tahu orang-orang yang menyampaikan sesuatu tetapi tidak ada data-datanya misalnya. Berpikir kritis nanti larinya ke HOTS ya. Memang abad 21 dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, komunikatif itu ada. Kemudian HOTS ini yang diawali oleh ini masih menggunakan konsepnya Benjamin S. Bloom. Walaupun di kurikulum Merdeka ini sudah dialihkan, ini sudah tidak dipakai. Tetapi kalau kita berpikir HOTS itu memang dasarnya dari Bloom. Karena di sana ada LOTS dan ada HOTS. Kemudian TPACK. Nah, TPACK. Ibu dan Bapak, ketika kita mengalami COVID itu memang akhirnya pembelajaran daring. Ya. Daring disitulah TPACK dikembangkan, kita akan menggunakan media teknologi, entah itu HP, LCD, atau apapun. Itu teknologinya. Nah nanti konten pengetahuannya, kemudian bagaimana ini dikemas menjadi pembelajaran yang guru bisa memanfaatkan teknologinya, kemudian guru juga memperhatikan peserta didik, bagaimana mereka mengalami proses belajar dan isi dari materi pelajaran. Kemudian sastra anak, ini nanti sastra yang ditulis oleh anak-anak kelihatannya masih sedikit yang menulis, sastra yang ditulis untuk menu anak-anak. Jadi isinya itu memang khusus untuk anak-anak. Ini sastra anak.
paling tidak Ibu Bapak kan akan memilih karya-karya sastra yang bisa diberikan kepada peserta didik. Monggo Bu Maya. Bu, maaf, itu kalau sastra anak itu maksudnya sastra yang dibuat oleh orang dewasa untuk anak-anak atau yang membuat itu anak ya Bu? Untuk dikaji kelihatannya anak-anak belum, walaupun ada anak-anak yang sudah punya ya puisi-puisi kadang-kadang dikirim di media massa itu ada, boleh kalau memang ada karya yang dihasilkan oleh anak-anak boleh. Tetapi kalau tidak ada ya sastra yang ditulis memang menu untuk anak. Jadi orang dewasa yang nulis, tetapi isinya sasarannya anak-anak. Dongeng itu kan sebenarnya sasarannya anak. Seperti itu. Pantun itu kan anak-anak ada, orang dewasa ada. Tapi kalau kita menunggu sastra anak dari karya anak ya belum tentu. Karya siapapun yang penting menunya itu konsumsi untuk siswa. Gitu. Di sini ada hakikat karya sastra, ciri sastra anak, fungsi sastra anak, jenis sastra anak, apresiasi. Jadi nanti kalau Ibu Bapak membahas, ya ada teorinya dulu, kemudian boleh mengambil satu karya untuk dianalisis. Kemudian yang penting fungsi sastra ini ya. Jadi yang diutamakan nanti kalau sastra anak itu jangan sekedar analisis dari karyanya, tetapi apa yang bisa dipetik dari isi sastra itu. Boleh menjadi hiburan, tetapi di sana ada nilai-nilai yang bisa kita sisipkan di kehidupan anak-anak. Ya. Jadi misalnya ada nilai moralnya, ada nilai kejujurannya, ada keberaniannya, itu justru yang penting di sana untuk sastra anak. Semua sastra sebenarnya arahnya ke sana, bukan sekedar analisis, tidak sekedar apresiasi saja, tetapi apa yang bisa dipetik dari karya sastra itu. Ini jenis sastra anak ada puisi, pantun, prosa, drama. Kemudian habis. Jadi nilai Ibu Bapak nanti ketika Ibu Bapak mendapat A itu berarti persentasenya 86 sampai 100. Ini pemahamannya. Kalau amin berarti 81 sampai 85. Ini B plus 76 sampai 80. Ini angkanya sekian. Rata-rata memang diusahakan kalau Ibu Bapak itu di pasar memang ini beda Ibu Bapak. Kriteria ini beda dengan kriteria di S1. Ya, di S1 itu tidak ada amin. Adanya hanya B plus, C plus, D. Amin tidak ada. Hanya A saja. Nanti di bawah ini amin itu sudah B plus kalau di S1. Begitu untuk garis besarnya. Kita sudah melampaui pukul 17. Begitu Ibu Bapak nanti Ibu Bapak diberi materi kaitannya dengan materi diskusi tadi, monggo nanti berembuk saja siapa yang mendapat materi-materi tersebut. Nanti sistematikanya seperti sistematika makalah saja kalau Ibu Bapak membuat ya. Jadi judul ditulis oleh berapa orang, kemudian kalau membahas satu berarti ada pendahuluannya dulu. Kita formatnya format makalah saja, belum format artikel. Kemudian latar belakang pendahuluannya apa, kemudian kajian teorinya, kemudian pembahasannya, kemudian simpulannya. Kita masih kajian teori. Kalau Ibu Bapak akan menerapkan di pengambilan data di lingkungan boleh. Ya, jadi nanti judulnya diubah, tetapi intinya bahwa teori tentang masalah yang kita bahas itu ada. Nanti artikelnya berikutnya ini dulu. Kita akan membuat produk buku. Ya, kita akan berusaha membuat produk buku. Maka nanti karena berdua-dua satu topik itu nanti dikembangkan. Monggo nanti Pak Komting yang mengkoordinir. Kalau bisa
kita punya target berapa halaman, buku untuk berapa halaman. Kalau kemarin 100 berapa ya? Tidak ada 150 kemarin, hanya 11 mahasiswa, tetapi artikel itu dicarikan ISBN. Kebetulan punya teman yang bertugas untuk membuat buku mencarikan ISBN. Itu sudah jadi. Nah, kita nanti targetnya agar tidak sama, kita akan membuat bunga rampai tentang materi. Nanti silakan Ibu Bapak menentukan judul bukunya apa, ditulis oleh ini masing-masing materi, masing-masing bab, nanti ditulis oleh dua orang. Begitu, silakan Pak Andi yang komting. Nanti saya kirim. Siap, Bu. Ada pertanyaan? Ya Bu, itu tugasnya yang dua orang itu membuat makalah atau membuat artikel ya? Makalah dulu. Makalah dulu, Bu. Makalah dulu ya. Makalah dulu ya. Pendahuluan, kemudian kajian teori, pembahasan dan kesimpulan. Itu aja. Ya. Nanti daftar pustakanya. Iya, siap Bu. Kita buat ini mau dijadikan modul atau mau dijadikan ilmu. Kalau ilmu itu tidak usah pakai tujuan-tujuan. Kalau dipakai tujuan, pakai latihan nantinya. Itu berarti nanti bahan ajar. Kalau bukan ya sudah. Saya stop dulu ya. Kemarin kelompoknya sudah, enggak mau di-copy ya. Oke. Sudah saya kopikan di Pak Andi. Oke, ada pertanyaan Ibu Bapak? Siap Bu, nanti segera di-share ke teman-teman Bu. Jadi nanti silahkan berbaginya Bu Eri, silahkan. Iya Bu, itu mohon bertanya Bu, yang makalah dikerjakan satu kelompok 2 orang itu nantinya dipresentasikan atau tidak? Ya, nanti kita presentasikan sekali pertemuan, bisa 1, bisa 2, tinggal bagaimana penyajiannya. Kalau penyajiannya panjang ya 1 pertemuan 1, kalau tidak nanti 2 gitu. Presentasinya mau dengan makalahnya atau mau dibuat PPT silahkan. Orientasi kita adalah uraian materi yang lengkap itu, sehingga itu nanti yang akan kita gabung menjadi 1 buku. Ada 10 tulisan nanti. Itu. Ada lagi? Baik Ibu Bapak, kalau tidak ada kita akhiri pertemuan ini. Topiknya sudah saya berikan ke Pak Andi. Pak Andi, kalau ada tambahan silahkan disampaikan. Ini ada 20, berarti ada 19 ya yang hadir. Ini tadi sudah 1 yang baru, Bu Dwi. Yang baru lagi yang belum tertulis siapa ya, yang belum tercatat. Coba nanti Bu, yang sudah bisa masuk presensi pada siapa? Sudah ya? Sudah ya? Pak Andi tambahannya siapa Pak Andi? Selain Bu Dwi siapa lagi? Nilai lama kok. Yusril Pak Andi. Mana Pak Yusril? Pak Yusril belum bergabung. Oke. Ya, berarti masih 19 ya. Oke. Demikian Ibu Bapak, terima kasih untuk pertemuan hari ini.
minggu depan kita mencoba siapa nanti yang mau presentasi, Pak Andi, untuk menyampaikan makalahnya atau PPT-nya. Pokoknya materi utamanya ada, materi terurainya justru yang saya minta. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Matur nuwun. Berarti presensi sepadan enggak usah ya, Bu ya? Belum.